Beberapa waktu lalu atau mungkin hingga saat ini, kita masih sering menerima pesan singkat atau SMS penipuan dengan berbagai modus operandi. Ada yang meminta sejumlah pulsa dari mereka yang mengaku sebagai ibu kita, pemberitahuan sebagai pemenang kuis berhadiah, hingga yang terangan-angan meminta sejumlah uang untuk dikirim ke nomor rekening tertentu. Herannya meski sudah berlangsung lama, namun aksi penipuan seperti itu sulit diberantas dan tetap marak terjadi. Jika alasannya untuk pengobatan penyakit berbahaya, siapa sih yang tak tersentuh saat mengetahui atau melihat sesama manusia sakit? Tentunya banyak orang yang ingin membantu. Sayangnya, alasan tersebut justru banyak digunakan untuk melakukan penipuan. Seperti sejumlah kasus di luar negeri yang akan menjadi tayangan Spotlight berikut ini. Hati-hati bagi mereka yang gandrung dengan situs jejaring sosial seperti Facebook. Jangan terlalu percaya dengan posting dari seseorang atau lembaga sosial yang membutuhkan bantuan biaya, karena bisa jadi itu adalah penipuan. Seperti yang dilakukan wanita Cambridge, Illinois bernama Christine Holzman. Pada tahun 2011 lalu, ia dinyatakan bersalah karena melakukan penipuan melalui Facebook setelah mengaku menderita kanker otak. Lewat aksinya memposting status yang menggugah empati orang lain dan butuh biaya pengobatan, Christine berhasil meraup sumbangan hingga $16.000 Amerika atau sekitar 151 juta rupiah. Namun setelah diselidiki, Christine ternyata tidak memiliki rekam medis seperti pengakuannya. Atas perbuatannya itu, Christine terpaksa duduk di kursi kesakitan dengan tuntutan hukuman 3 hingga 7 tahun penjara. Jaksa Jeff Lang yang terlibat dalam persidangan ini mengatakan, kasus seperti ini perlu ditindak karena telah merugikan banyak orang. Selain itu, Christine juga harus menjalani hukuman sebagai balasan aksi penipuan yang dilakukannya, serta menjawab kepercayaan mereka yang telah memberikan sumbangan. Mendengar vonis tersebut, Christine Holzman tidak memberikan pembelaan dan hanya menangis. Ia pun menolak memberikan komentar saat meninggalkan gedung persidangan. Sementara itu, pengacara yang mendampingi Christine Holzman yaitu Schwartz mengatakan, Christine tidak mengerti apa yang terjadi dan didiagnosa mengalami gangguan mental. Untuk itu, ia mengajukan banding atas putusan hakim. Aksi nekat dilakukan pasangan Sonia Luker dan suami Gerald yang meminta sumbangan dari keluarga, teman kerja, dan anggota gereja. Sumbangan tersebut untuk biaya pengobatan Sonia Luker yang mengaku menderita kanker. Dari aksinya tersebut, pasangan suami istri ini berhasil mengumpulkan uang senilai $19.000 Amerika atau mencapai 180 juta rupiah. Namun sejumlah orang, terutama tetangganya, merasa curiga hingga akhirnya melakukan penyelidikan dan ternyata Sonia diketahui tidak menderita kanker. Uang hasil sumbangan yang dikumpulkan juga digunakan untuk menyelamatkan rumah dari penyitaan dan membeli motor Harley Davidson seharga $4.000 Amerika atau mencapai 38 juta rupiah. Kepada banyak orang, Sonia Luker mengaku memerangi penyakit kanker selama 6 tahun. Namun ia bingung ketika mengetahui biaya pengobatannya mencapai $14.000 Amerika. Untuk meyakinkan banyak orang, ia lantas mendirikan sebuah yayasan kanker Kick In. Yayasan ini kemudian melakukan penggalangan dana dengan menggelar live music, menjual barang kerajinan, menggelar pameran hingga ia mengendarai sepeda motor sejauh 600 mil. Setelah dinyatakan tidak menderita kanker dan bersalah atas penipuan, Sonia Luker tidak hanya divonis 1 tahun penjara, tapi juga dijatuhi 18 bulan masa percobaan dan kerja sosial selama 200 jam. Seorang wanita di New York yang berusia 25 tahun bernama Jessica Vega mengaku jika dirinya akan meninggal dalam waktu dekat karena kanker dan leukemia. Atas pengakuannya tersebut, sejumlah orang berempati dengan memberikan sumbangan uang untuk biaya pengobatan serta pernikahan dan bulan madu impiannya. Begitu juga dengan tunangannya Michael O'Connell yang dengan segera mewujudkan keinginan Jessica Vega untuk segera menikah. Atas klaim kanker yang dideritanya, selain uang yang mencapai ribuan dolar Amerika, Jessica juga mendapatkan gaun pengantin gratis serta tiket perjalanan dan akomodasi bulan madu ke Aruba, Karibia secara gratis. 4 bulan setelah pernikahannya itu, suami Jessica Vega yang justru membuka kebohongannya. Menurut Michael O'Connell, Jessica Vega telah menipu dirinya dengan berpura-pura sakit. Sebelum menikah, Jessica memang memperlihatkan surat dari dokter tentang diagnosis leukemia mieloid akut. Namun ternyata semua itu tidak benar. Dokter kemudian juga mengetahui jika surat keterangan tersebut adalah palsu. Jessica Vega kemudian ditangkap serta didakwa atas penipuan berat. Jessica ditahan di penjara Orange County di New York dengan jaminan $10.000 Amerika. Menurut Jaksa Agung Eric Schneiderman, aksi Jessica mengambil keuntungan dari hati dan pikiran masyarakat atas pengakuan yang menderita kanker sangat tidak dibenarkan. Akibat perbuatannya itu, Jessica tidak hanya dihadapkan pada hukuman penjara, ia sempat bercerai dengan suaminya sebelum kemudian bersatu kembali hingga memiliki anak kedua.
Seorang wanita di Phoenix bernama Jamie Lynn Toller yang berusia 27 tahun telah membuat pengakuan kepada ibu, kakek nenek, dan atasannya jika ia menderita kanker payudara. Atas penyakitnya itu, Jamie Lynn Toller membutuhkan sejumlah dana untuk melakukan mastektomi ganda serta rekonstruksi payudara. Dalam misi membuat cerita palsu tersebut, Jamie berhasil mengumpulkan uang $8.000 Amerika Serikat atau senilai dengan 75,5 juta rupiah. Sayangnya dari catatan medis yang ditemukan polisi saat melakukan penyelidikan, diketahui jika Jamie Lynn tidak menderita kanker seperti pengakuannya. Selain itu, Jamie Lynn juga kedapatan membayar ahli bedah plastik untuk implan payudara. Setelah aksi penipuannya terbongkar, Jamie Lynn Toller akhirnya ditangkap untuk menghadapi beberapa tuntutan di persidangan. Pada saat persidangan, tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut Jamie Lynn Toller. Begitu juga bentuk pertanggungjawaban kepada keluarga yang telah ditipu untuk menyumbangkan sejumlah uang. Jamie Lynn juga tak hanya harus berhadapan dengan hukum, tapi juga dengan atasannya. Selepas menjalani masa hukuman, Jamie bersiap untuk kehilangan pekerjaannya. Seorang wanita bernama Martha Nicholas tidak hanya memberitahu semua orang jika ia sudah mencapai stadium 4 untuk kanker ovarium, tapi juga percaya jika ia benar-benar menderitanya. Martha kemudian mengadakan acara penggalangan dana. Wajah Martha juga menjadi sangat akrab pada kegiatan rally dalam rangka kampanye kanker di Virginia. Selain itu, ia juga terlibat dalam pembuatan dan penyebaran kaos bertulisan Cancer Shock. Dari berbagai kegiatan yang digelar, Martha diperkirakan berhasil mengumpulkan dana sebesar $10.000 Amerika Serikat atau setara dengan 94 juta rupiah. Pada akhir tahun 2011, pihak berwenang menyelidiki kasus Martha yang kemudian diketahui jika uang hasil sumbangan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Martha kemudian ditangkap dan mengaku bersalah karena mendapatkan uang dengan alasan palsu. Seorang hakim di Hanover kemudian memvonis Martha dengan denda $100 Amerika serta hukuman percobaan selama 5 tahun. Menyusul putusan tersebut, pengacara Martha Nicholas kepada wartawan mengatakan, meski kliennya tidak menderita kanker ovarium stadium 4, namun ibu dua anak tersebut menderita penyakit psikologis yang menyebabkan berpikir bahwa dia menderita penyakit seperti itu. Yang terjadi hanya sebuah kesalahpahaman dan Martha Nicholas hanya terinspirasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan anti kanker. Demikian sejumlah tayangan tentang penipuan berkedok penyakit. Kasus seperti itu sebenarnya tidak hanya ada di luar negeri, tapi juga marak terjadi di Indonesia. Untuk itu kita perlu meningkatkan kewaspadaan, karena pelaku penipuan atau kejahatan selalu dapat melihat calon korbannya.